Kira-kira 1 minggu yang lalu, Jaksa Agung langsung menelpon saya, minta acara tanggal ini, pengajian hari ini di kantornya. Jaksa Agung. Beberapa hari lagi yang lalu, Pak Yusuf Kalla ulang tahun hari ini. Ustadz datang Ki. Saya bilang sama Jaksa Agung, minta maaf Pak, ini acaranya anakku. Kan? Saya jarang sama anak saya, dan saya yang kasih tanggal ini. Kalau saya tidak datang lagi, maka yang ada di benak dan hatinya, bapakku kasih malu saya. Maka saya datang. Ini rahasia anak. Nabila mama necek, kenapa mirip sekali muka tak? Kulang karyaku. Nah, sebagai pengetahuan lagi, saya bilang kenapa ini mamanya Cek tidak ikut? Kenapa tidak hadir? Oh, baru ku tahu tadi jawabannya. Dibatasi yang hadir. Iya tak? Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, karena temanya ini acara merajut ukhuwah, menyambung tali silaturahmi sebagai kunci rezeki dan panjang umur. Panjang tong ini. Seperti judul skripsi. Oke. Merajut. Mari kita dengar ini. Apa itu merajut? Tahu itu merajut? Apa beda? Apa beda? Lain itu merajut. Makna kata dasarnya merajut. Hah? Apa? Begini, saya ini dosen. Ya, ini dulu harus kita tahu. Saya itu paling marah sama mahasiswaku kalau ada kata dia ucap dia tidak tahu artinya. Apa itu merajut? Merajut itu barang robek disambung kembali. Itu namanya merajut. Itu makna dari silaturahmi. Bukanlah silaturahmi, bukanlah merajut, baku baik memang maki baru datang Ki. Itu namanya kunjung mengunjungi. Yang namanya merajut barang robe. Baku musuh gara-gara pilkada. Baku musuh gara-gara mantan. Baku musuh gara-gara pilcale. Kau datang kembali. Itu makna merajut. Itu makna silaturahim. Yaitu menyambungkan tali persaudaraan yang putus. Itu nama merajut. Ukhuwah, persatuan. Ya. Ini ukhuwah bahasa Arab. Tapi jangan selalu mengatakan orang yang tidak menggunakan bahasa Arab tidak sunnah. Islam tidak berarti membawa budaya kamu menjadi anta. Islam tidak berarti mengganti saya menjadi ana. Tidak. Silahkan pakai bahasamu kalau itu gampang kau paham. Ada orang kalau kita tidak pakai bahasa seperti dia, Nabi bilang kita tidak sunnah. Ukti. Ya enggak itu, bukan itu nak cari Nabi. Bilang aku tetap saya, daripada kau bilang afwan, rasanya kau tidak tulus. Coba kalau kau bilang maafkan saya, itu orang tahu, oh dia menyesal. Ukhuwah bahasa Arab, tapi tidak berarti kalau kita tidak menggunakan bahasa Arab kita tidak sunnah. Banyak kelompok sunnah, ibu-ibu pengajian sunnah salah memaknai sunnah. Sunnah itu tidak wajib. Nah kalau kau mengatakan harus kau lakukan, salah aku mendefinisikan sunnah. Misal celana jingkrang, itu sunnah. Bukan berarti kalau tidak melakukan tidak sunnah. Tidak, ada sunnah yang lain. Saya dibilangi tidak sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada jenggot.
Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Boleh merajut persaudaraan, ukhuwah. Kemudian itu tonji menyambung. Kalau menyambung ini belum tentu putus, baru memulai. Tidak baku kenal orang, kita datangi, itu menyambung. Ya, kemudian tali silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Silaturahmi bahasa Indonesia, silaturahim bahasa Arab. Sama jamak persoalkan itu. Sama itu semua kata insya Allah. Kata menulisnya, ada yang menulis insya Allah, ada insya Allah. Mau tulis apapun yang Allah nilai, apa makna dari kata insya Allah dalam hatimu. Mau kau tulis pisah, mau kau tulis sambung, yang penting maknanya jika Allah menghendaki. Tidak mungkin kata Latin, huruf Latin disamakan dengan huruf Arab. Tidak mungkin. Kenapa? Ada huruf Arab yang tidak ada dalam Latin. Contoh, koma. Das'ad. Ada koma atas. Latin tidak ada, maka di komputer namaku hanya dasar. Di paspor dasar, tidak ada komanya karena dasar itu bahasa Arab. Suruh itu orang India bilang L. Suruh Tito patah Tito. Apakah Allah memasukkan neraka karena lidahnya? Tidak. Yang penting caramu, bacamu beda, tapi maknanya dalam hatimu tetap sama. Sudah. Sebagai kunci, kita kunci. Apa inti dari kunci, Bu? Apa inti dari kunci? Buka tutup. Artinya biar ada pintunya, kalau tidak ada kuncinya bisa dibuka. Bisa pakai kangi eskapator. Tapi itu kalau pakai eskapator, pakai linggis, merusak namanya. Ada ndak rezeki masuk tidak pakai kunci? Ada. Korupsi, mencuri, menipu, bohong, ada. Tapi dia tidak pakai kunci. Tapi dia pakai apa? Dia pakai gembok, dia hancurkan. Dia pakai palu-palu, dia pakai linggis. Itulah cara mendapat rezeki dengan cara yang batil. Tapi ini pakai kunci. Halal kita uah. Bagus. Bagaimana caranya supaya pakai kunci tidak merusak gembok, tidak merusak palu-palu, tidak menghancurkan pintu? Nih. Silaturahmi. Itu kuncinya, silaturahmi dan panjang umur. Apa itu panjang umur, Ibu? Panjang umur itu bukanlah berapa jumlah tahunnya, tapi berapa faedahnya. Biar 150 tahun, kalau kau Fir'aun, tidak ada gunanya. Itu Fir'aun. Panjang umur adalah hidup yang penuh berkah. Meskipun cuma 70 tahun, tapi 40 tahun meninggal, orang masih mengenangnya. Sehingga kau dulu bacakan Fatihah. Kenapa? Baik sekali dulu ini. Memakna kalau ada pengajian, selalu bawa jalan kote. Doakan dulu. Meninggal itu, itulah umur panjang. Tapi kalau jahat, jangankan meninggal, hidup saja orang doakan sial. Lewat mobil tak, tabrakan lalu. Itu masih hidup, kita doakan ke orang sial. Itulah orang yang pendek umurnya. Meskipun 150 tahun dia hidup. Nah,
Apa hubungannya? Mari kita lihat. Ya. Yang membuka rezeki. Maka dia Nabi tak. Nigi tahu. Melo i palampeki umurukna. Masempo dan lekna. Bahasa Indonesia balik dulu. Toh? Nah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari mara bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Itu rincinya. Kalau orang cari rezeki dengan deposito, dengan kontraktor, maka ibu-ibu, salah satu cara menyambungkan rezeki menurut hadis dan Quran, silaturahmi. Tapi jangan salah dulu. Rezeki itu tidak selalu uang. Saya kasih contoh, Bu. Ada enggak mau saya kasih iPhone 16 di sini 1 tera kaki tangan? Siapa? Siapa? Pulsa tak terbatas. Selalu ada kuotanya. Siapa? Mana? Oke, ini Ibu. Siapa nama Ibu? Ibu Novi. Tapi begitu ku kasih gitu iPhone 16, langsung ki tuli. Mau kira-kira? Mana yang mau tadi? Angkat tanganmu. Mana? Ayo. Begitu langsung kau terima, langsung Ayo. Berarti tidak ada gunanya itu alat selulermu semahal apapun kalau kau sudah tuli. Berarti rezeki yang tidak bisa kau uangkan ini telinga. Pernah lihat itu namanya behel toh? Ada tuh kuliah mama masih pakai behel. Jadi kawa-kawa kan toh? Mahal beda itu Bu, mahal beda itu toh? Iya toh Bu? Tapi biar mau pasang yang harga 150 juta, kalau ndak ada gigitan, apa mau kawa? Apa mau kawa kalau ndak ada giginu? Ada dicerita iparku Bu, jatuh giginya. Saya bilang cabut mi, ku gantikan ku itu yang jatuh. Dia pingin cabut semua. Saya bilang satu jadi ku janjikan kok. Coba Ibu, ayo, ini gigi. Dan hebatnya itu gigi Bu. Pernah enggak Ibu bayangkan bagaimana itu gigi tak seandainya tumbuh seperti rambut? Bayangkan nih. Saya yakin kenapa ini Bu ketua bisa jadi ketua, karena giginya tidak lebih. Bagaimana seandainya Bu ketua tumbuh gigi tak seperti rambut? Iya toh, itu semua rezeki. Masya Allah. Nah, oke. Satu dari sekian banyak rezeki itu doe. Itu satu bagian. Makanya saya bilang sama mama Nyece, jangan mau cemas kalau tidak ada uangmu, karena uang tidak bawa mati. Dia bilang benar juga, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Nah, ini cocok juga. Berarti uang juga itu penting. Iya. Maka kalau mau datangkan uang itu, yang Ibu maknakan uang itu rezeki, maka caranya silaturahmi. Nah, coba ini dulu lagi. Yang berikutnya, kenapa orang nak putus itu? Kenapa nak putus itu silaturahmi? Bermusuh-musuh orang. Kenapa? Satu, yang banyak, karena ibu-ibu yang banyak ini. Ya kan? Jadi yang marah. Kalau saya gaski ini ya, itu gunanya pengajian. Untuk apa ibu datang pengajian kalau tidak ada perubahan? Lebih tinggal di rumah tak saja, atau pergi jogging supaya nak tambah sayang ki suami tak, daripada datang ke pengajian baru ada kita bawa pulang. Pengajian 1 jam, gosip 3 jam. Sosok kok.
Kenapa orang biasa, ibu-ibu? Kenapa baku musuh-musuh ibu-ibu? Satu, gibah. Al-istighalu biuyubil khalqi, kata Nabi. Nah, suka sekali cari-cari jeleknya orang, nah lupa kejelekan dirinya. Bu, kalau dulu mama dulu mau gosip terbatas. Kenapa? Ketemu pi. Nggak mungkin bisa gosip kalau nggak ketemu. Di mana dia ketemu? Tempat jual sayur. Toh, di sumur kalau mencuci sama-sama. Di mana? Di balai-balai kalau ada pengantin. Sekarang fasilitas gosip lebih canggih. Satu di sekolah Al-Azhar. Satu di Komplek Geraha Lestari. Ya kan? Satu di Citraland. Satu di Sungguh Minasa. Satu di Jakarta. Yang digosip temannya yang pergi umroh di Makkah. Nah bilang, kau tahu jitu nak pergi umroh? Nah cicil jitu tolong. Itu toh? Tidak ketemu, tapi dalam grup WhatsApp. Maka ibu-ibu hati-hati milih grup. Kalau itu grup hanya membawa kepada dosa, lebih utama kau tinggalkan. Pamit baik-baik. Minta maaf, HP ku error. Terlalu banyak grupku. Minta izin pamit dulu, mau ku servis. Kalau ada sesuatu silahkan japri. Gosip ini banyak. Nabila Nabita, itu perempuan paling gampang masuk surga. Nabi bilang, cuma 2 penyebabnya sehingga dia gampang tergelincir masuk neraka. Apa itu? Dia tidak bisa jaga mulutnya dan tidak bisa mensyukuri suaminya. Ini penyakitnya perempuan modern. Dan setan tahu ini jeleknya, bahayanya, karena setan tahu kelemahan tak. Pancing. Mulailah, kau tahu Ian? Iyo. Tak pancing mako itu. Nak kipas. Nah ini penyakitnya perempuan memang. Makanya itu Bu, kalau laki-laki itu dosanya banyak di mata. Dosanya laki-laki itu banyak di mata. Kalau perempuan banyak di mulut. Makanya kalau laki-laki menangis itu, kalau sedih dia begini. Kalau perempuan dia begini. Ya, Bu. Maka kalau mampu makin menjaga mulut tak, gampang itu masuk surga. Nah, bukan saya yang bilang Bu, Nabi. Perempuan yang mendirikan sholat, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, lalu dia taati suaminya. Nabi bilang, tadkhulul jannati bisalam. Masuk ke surga dengan selamat dari pintu mana yang kamu suka. Disuruh pilih Bu. Pilih kok pintu mana kamu suka. Jannatul Firdaus boleh, paling hebat. Tapi setan tahu ini. Nah, tahu setan bahwa ada cara menggelincirkan perempuan. Apa? Gibah. Gosip. Makanya biasa itu pertama itu dicerita sinetron ji. No. Setan langsung kipas. Bilang kok sama istrinya itu. Nah bilang, iya jeleknya si Pak Nek itu tadi malam. Dia bilang, iya ada orang ku kenal seperti di tetangga aku begitu. Mulai nih menyerempet. Dan kita langsung senang. Iya kah? Masa? Dia bilang, iya. Baru ku tahu. Betul kok. Masa? Mana buktinya? Setan itu kipas kok terus. Maka yang baik, ibu soleha, maka dia begitu dia dengar, maka dia akan berkata, na'udzubillah min zalik.
Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Jangkit mau dihabisi amal tabu gara-gara gosip. Kau tahu itu? Baik kita buat. Itu ibu selalu pergi pengajian. Bagus. Kalau pika pengajian Al-Markas ada. Pika pengajian Masjid Raya ada. Di sekolah juga ada. Rajin sekali pengajian. Itu mi kasihan. Mulai mi masuk itu. Itu mi. Kenapa masukmu? Ada ku dengar suaminya kawin lagi. Betul kok. Main itu. Maka tidak ada faedah ibu cerita. Kalau dia bilang kawin lagi suaminya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan suami tak tidak begitu. Jangan kau langsung lupa cinta. Oh, ruginya itu pi pengajian deh. Ada kau orang rugi pi pengajian? Ketawa ki karena kita semua ini pelakuna. Pasti bilang di dalam hati, cocok sekali tuh bilang Ustaz. Ya toh ibu? Ya. Satu, gosip, berhenti. Tidak ada gunanya itu. Yang kedua, sakwa sangka. Sangka buruk. Ketemu ki Ustaz. Baik namamu itu kalau dilihat ceramah. Masa ketemu ki kayak tidak kenal ki. Baru operasi matanya. Tidak naliak ki. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Kenapa Tuhan nak kasih begini kak? Sangka baik. Kenapa suamiku begini? Sangka baik. Oh barangkali capek kodong itu. Kenapa suamiku kok akhir-akhir berarti ada masalahnya itu tidak mau cerita sama kamu. Sangka baik. Demi Allah bu, orang yang selalu bersangka buruk tidak bisa tenang hatinya. Sebaliknya orang yang selalu membawa sangka baik, tenang hatinya, lapang dadanya. Contoh, telepon suami pagi-pagi. Nggak nangka itu. Oh, sholat duha ini. Enaknya perasaanmu toh. Tapi kan setan nakipasi kok. Oh, ada di sampingnya itu. Ada di sini itu. Itu setan itu. Telepon lagi tengah hari. Nggak ngejawab. Oh, sholat kini. Telepon lagi, ndak nak jawab. Nak lupa ini HP-nya kasih yang ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya temanmu. Kuliah suamimu bonceng cewek. Cantiknya. Oh, pantas. Ternyata dia nge-grab kita siang. Coba beda kalau begitu ibu. Tenang kita. Tenang toh. Coba selalu bawa. Nah sekarang ibu-ibu, kalau kita sangka buruk apa yang kita dapat? Kalau sakit hati ada solusi? Enggak. Apa? Ayo, berani mau kita tempeleng suami tak? Tidak mungkin. Mau kita minta diceraikan, mampu kita janda. Lebih tidak enak lagi status janda. Apa? Anggaplah kita mampu janda, mampu kita dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Siapa tahu kita dapat yang lebih buruk. Yakin dapat yang lebih baik. Maka lebih baik sangka baik. Sangka baik saja. Dan hebatnya itu perempuan muslimah, dosanya jo suaminu tenan tanggung. Supaya sangka enak prasanta, selalu kita bilang. Dia tong itu tanggungnya. Itu bisa kusuka istriku. Selalu saya bilang, tidak pernah tuh mengeluh ini. Apa dia bilang? Apa gunaku mengeluh? Tidak membahagiakan hatiku. Lebih saya sangka baik. Saya bukan cari muka sama suamiku, saya cari ridanya suamiku. Kalau suamiku rida, pasporku gampang masuk surga. Makanya biar baku marah kak itu,
Tanya itu anakku nanti Bu Guru. Kau ndak percaya? Tanya nanti. Tanya. Biar baku marah Kak, ndak baku bicara. Ndak mungkin itu biar ustaz itu bertengkar toh. Ndak mungkin. Bohong itu kalau tidak. Mana ada rumah tangga ndak ada masalahnya. Balle-balle itu. Nah bilang ini romantis na tahu. Saya bilang dari mana kau dapat? Nah bilang itu di IG na. Jangan kau percaya itu IG. Bisa diedit. Itu foto baku penuh 1 menit. Kau ndak tahu apa yang terjadi 23 jam. Ngapa ini? Mana ustaz pasti dong bertengkar orang. Jangankan saya. Kurang apa Nabi? Nabi itu Aisyah pernah cemburu. Iya. Tapi apa kalau meskipun marah itu istriku, ndak baku bicara Kak. Tidak pernah saya keluar rumah pasti nasertai Kak. Nah cium tanganku dulu Bu. Sudah itu, nah cium lagi jidatku itu. Sudah itu mataku lagi kanan. Mataku lagi kiri. Ini lama-lama sedikit. Ini kenapa istriku? Apa ya? Pernah kayak begitu Bu? Sudah itu Bu, nah usap. Padahal tidak baku bicara kayak itu. Baru nausap dadaku. Apa nak bilang? Ridhoi saya. Itu memang membuat suami murah rezekinya. Dan ibu, kalau suamimu murah rezekinya, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Kamu. Coba. Tapi kalau keluar suamimu galau, sengsara pikirannya, kusut hatinya, jengkel perasaannya, tidak tenang hatinya, tidak mungkin dia bisa cari nafkah dengan baik. Kalau dia tidak bisa cari nafkah dengan baik, apa nak bawakan kau pulang? Makanya kasih tenangi kalau pergi. Ku lepas di kau pahlawan. Ya, Bu, kalau ini kita amalkan sampai di sini ceramah, hebat makin. Hebat makin. Nah, sangka baik, jangan gosip. Tiba-tiba Allah kasih rumah tangga ada masalah, berarti Allah lagi menguji kekuatan imanmu. Tiba-tiba datang mertuamu yang cerewet, Allah kasih kau ladang kesabaran. Tidak ada yang sia-sia itu di dunia. Semua baik. Yang penting cara sikap kita tepat. Karena bilang Nabi, semua perkara umatku ini baik. Kaya dia syukur, pahala. Miskin dia sabar, pahala. Sakit dia sabar, pahala. Bahkan dia gugurkan dosanya. Cuma kita mau hidup sesuai mauta. Mau ki begini, mau ki begini, mau ki begini. Kau mau jadi Tuhan. Untuk apa ada Tuhan kalau ibu mau hidup sesuai maunya? Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka sangka baik. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Itu ibu-ibu itu hobinya periksa HP na suamina. Apa gunanya kau periksa HP na suamimu? Kalau kau dapat lope-lope. Apa? Apa mi perasaanmu kalau kau dapat lope-lope? Ndak enak mi galau mako toh? Galau mako. Yang mestinya tadi mesti masih tenang kok. Kusut mi pikiranmu. Kusut pikiranmu berdampak kepada anakmu. Berdampak ke anakmu. Siapa urus kau nanti masa tuamu? Itu gunanya ibu anak itu investasi. Mau kau disayang suamimu? Urus anaknya dengan baik. Saya mewakili perasaan laki-laki. Perasaan kita paling bahagia kalau kita lihat anak tak baik. Bagaimana kita tidak jengkel? Setengah mati maki keluar cari uang. Pulang dilihat anak tak, cara pakaiannya tidak betul. Cara ngomongnya kasar. Nah kau yang ngurus itu anak-anak. Kami ada di luar. Kalau kami lebih banyak di rumah, siapa carikan kau pembeli emas? Mantanmu. Maka
itu sangka baik. Nggak enak. Nah kira ini gampang ibu-ibu gampang jadi suami. Lihat itu suami kasihan. Nah, dia itu suami tinggal di rumah kau bilangi pemalas. Keluar di baru kau telepon di mana kok? Cepat pulang kau bilang nggak tahu deh ini cari uang. Terlambat pulang kau marah-marahi lagi. Nggak ada baiknya itu kasihan. Apa kata mamanya? Nah bilang anak mami. Kita ikuti lagi istri, dibilang takut sama istri. Apa balik maunya kita ini kasihan? Coba kalau ada itu di medsos, suami yang marah-marah sama istrinya, langsung orang semua bilangin, suami kasar, kurang ajar. Tapi kalau istri maki-maki istrinya, suaminya istri dilihat di medsos maki-maki istrinya, maka lagi orang. Kenapa? Karena semua suami begitu. Maka ibu sangka baik kepada suami tak, insya Allah gampang hidup ini. Sangka buruk membuat silaturahmi putus. Toh? Contoh, ada orang 5 tahun ibu, suami istri tidak punya anak. Pergi di dokter, periksa dokter kan, alhamdulillah saya ingat. Bu, yang masih punya peluang untuk hamil punya anak, jangkit pergi dokter kandungan laki-laki. Masa mungkin dapat nak? Mengerti maksudnya toh? Selama masih ada dokter perempuan, ngapain pergi di dokter laki-laki? Nah itu namanya kehormatan. Makanya disebut alat karena malu orang kalau dilihat. Kecuali di kampung itu ndak ada kecuali dia boleh. Tapi selama masih ada haram ibu pergi ke laki-laki. Ternyata ada tong kasih tahu ke jamaah. Nah bilang karena ada memang ibu-ibu itu suka itu dokter naga-gagai. Nah bilang bagus ki bodina Ustaz, atletis ki, gamaratongi, bleaching mukanya. Lebih besar lagi dosanya itu. Karena bandingkan suaminya orang lain. Ini juga yang membuat kita tidak bisa bahagia bu, karena selalu kita bandingkan suami kita dengan orang lain. Masing-masing suami punya kelebihan. Dan kalau mau kita tahu tersinggungnya itu laki-laki kalau kau bandingkan dengan suaminya orang lain. Marah itu. Termasuk saya. Saya kasih tahu memang sama mamanya jangan pernah kau bandingkan saya dengan laki-laki lain. Dia punya kelebihan, punya keburukan. Saya demikian juga. Ada bilang, kenapa balik saya Ustaz jelek suamiku? Itu takdirmu. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Nah, sangka baik. Bersami. Ibu terlambat makin 2 bulan. Senang itawa suaminya. Nah, telepon Pak, terlambat kak 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi Pak, jangkit dulu cerita-cerita nah. Karena kalau ndak jadi malu lagi tuh. Dah boleh rahasia berdua ini sayang. Oke, rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Langsung sangka buruk kepada suaminya. Pasti lagi ini nih. Dia lagi cerita ini. Datang suaminya kudong. Assalamualaikum sayang. Apa sayang memang tongko pembohong. Apalagi itu. Kenapa itu PLN tahu? Pasti kau yang cerita. Nah berdua aja. Nggak aku tahu. Balik-balik kok. Ini suaminya mau klarifikasi. Dia pergi datang di PLN. Nah bilang, kenapa kau tahu? Istriku terlambat 2 bulan. Ada urusan apa? Nah bilang, ada catatan apa? Dia bilang suaminya, kenapa kau catat-catat? Apa urusanmu? Hapus itu. Nah bisa jadi hapus Pak. Tapi bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar,
Apa kenapa istriku terlambat 2 bulan kau suruh kak bayar? Kalau bapak ndak mau bayar, terpaksa punyanya bapak diputus. Deh, kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah boleh, terpaksa pakai lili. Gini, padahal lain masuknya ini kau dapat juga sepele. Iya toh, ini disebut sangka buruk. Jelas? Jelas ibu? 3, penyebab putus silaturahim. Sombong. Kita ini ibu-ibu, maafkan saya, ini semua ini potensi sombong. Potensi. Kenapa? Karena kita semua ibu-ibu kaya. Apa itu sombong ibu? Apa pakai mahal sombong? Ada kadang-kala kita perlu pakai barang mahal. Kenapa? Supaya tidak ada pandang enteng ke orang. Saya kalau pikat ceramah di depan pengusaha, saya pakai barang mahalku. Kenapa? Supaya tidak nahina kak. Dosa tidak, sombong tidak. Marwah namanya, muru'ah. Membela harga diri. Tapi kalau saya pergi majelis taklim lorong-lorong, saya pakai seadanya juga. Supaya apa? Supaya saya tidak mau memamerkan kekayaan di depan orang susah. Ibu-ibu datang pengajian ini, pakai itu mas berlian tak? Tidak apa-apa. Kalau perlu pakai di sini, putar di sini, seperti peleng India. Kurangi, kasih sen di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sombong belum tentu. Kapan sombong? Ibu kasih remeh orang yang tidak pakai. Itu baru sombong. Ibu pakai berlian, sombong belum. Kapan ibu pakai? Sombong pakai itu. Kenapa nih? Apa maksudnya? Apa itu? Sombong pakai itu kenapa? Kita urusi orang-orang pakai. Yang asli silahkan pakai, yang palsu yang kocalai. Nah susah kok. Saya saja kadang-kadang nak gosip. Nah bilang itu terus kuliah nak pakai bajuna. Kenapa? Aku susah kok. Ibu, sombong itu meremehkan orang. Kalau ibu ada rezeki pakai. Tapi jangan gara-gara ibu lebih meremehkan orang lain. Sekolah seperti ini, silakan. Tapi datang ke pengajian, jangan remehkan orang. Saya tanya gitu dulu ibu. Ada 2 ibu-ibu, sama-sama kaya, sama-sama elit, sama-sama hebat. Satu penampilan seadanya, satu glamor. Mana yang ibu puji? Entah. Yang seadanya. Apa kita bilang? Kaya itu tapi dia sederhananya baik kita itu. Tapi kalau yang glamor, apa kita bilang? Ditahu jago kaya tapi jantung bela pelan-pelan kok juga. Iya toh? Itu orang kaya saja glamor, kita masih celah. Apalagi kau yang seadanya mau kau glamor. Biasa iya kok. Jelas toh? Bu? Jangan sombong. Ya? Ciri-ciri orang sombong, pintu masuknya sombong itu ada 4. Pintu masuknya kesombongan, kata Nabi. 1, bertambahnya harta. Tadinya masalah biasa-biasa, tiba-tiba dapat pembebasan harta. Langsung banyak uangnya. Pakai kita mau pakai, tapi jangan remehkan orang yang tidak ada hartanya. Yang kedua, bertambahnya kekuasaan. Tadinya suaminya rakyat biasa pengusaha biasa, tiba-tiba jadi anggota DPR. Biasa iya Bu, 5 tahun bos. Enggak? 3, bertambahnya ilmu. Banyak sekali gelarnya. Doktor, SOS, SAG, MSI, PhD. Jangan kau sombong. Allah marah, nak kasih pikun kau. Apa baknya pikun? Nggak ada.
Ada ini cerita tidak tahu benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya Bu. Kita dekat mi pensiun tua mi 70 tahun mi lebih. Mulai mi diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini mau mi 2 minggu tidak pernah kau cium. Dalam hatinya astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mau sombong? Ya toh. Ya. 4, bertambahnya popularitas. Saya punya potensi 2. Ilmu, popularitas. Jangan kau sombong dasar. Kenapa? Kau bisa jadi populer karena ada yang nonton kau. Biar saya hebat ceramah kalau tidak ada penonton kau. Di sini di lapangan 1 jam saya ceramah hebat, tidak ada yang nonton. Leo ibu-ibu, kamu saya gila-gila nih. Iya toh. Apa mau sombong? Iya. Maka kalau engkau sombong, potensi memecahkan persaudaraan. Kenapa? Orang lambat laun, jamu itu deh, pintar memang, kaya memang, cantik memang, tapi ada deh suka kena remehkan. Akhirnya orang menjauh. Begitu orang menjauh, putuslah persaudaraan. Kaya memang itu, tapi ada deh jangan kipit di rumahnya deh. Kenapa deh? Sombong dulu. Orang kaya saja sombong tidak disuka. Apalagi kau yang miskin. Potong kau sombong, deh cilaka. Nah, sekarang itu tadi banyak yang bisa mencegah persaudaraan, tapi waktu terbatas. Apa tuh sih hebatnya kalau banyak teman? Ini mis tadi 1, murah rezekinya. Mana buktinya? Saya Ibu. Itu saya kalau pika pasar Ibu, nggak suka mamanya cek. Kenapa? Nggak pernah lakuanku. Baru kak turun ngalen teriak, Assalamualaikum Ustaz, dalam hatiku amami. Mau ku bayar, siaga ji. Ajak no Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi. Ya, jangan maki Ustaz, barakat dalam hatiku itu memang kutunggu. Iya toh. 2, tertolak dari bencana. Ada mau ganggu ki, banyak teman tak. Jangan kok. Kalau kau ganggu itu, kami ini satu kampung kau lawan. Baik itu orang. Tapi kalau jahat ki, ambak ni saja. Campur jelek memang itu. Ambak saya bantu kau. 3, panjang umurnya. Banyak yang doakan. Maka kalau mau murah rezeki, salah satu caranya silaturahmi. Dan salah satu silaturahmi itu pengajian seperti ini. Tapi setan tahu. Maka pengajian selalu kita dampingi setan. Caranya ditimbulkan sakwa sangka. Kenapa itu gurunya begitu-begitu? Kenapa bapak gurunya begitu? Baik ya, tadi malam pasti dimarahi sama istrinya ini, jadi mengajarnya tidak konsentrasi. Kenapa tamu selalu naik pembayaran? Ada mau bangun masjid rupanya. Begitu. Ya. Nah, kita juga sangka baik kepada pengelola yayasan. Kenapa nih anak-anak orang tua murid selalu marah? Berarti ada ketidakpuasan. Kita sangka baik. Berarti pelayanan guru kita mungkin tidak bagus. Evaluasi. Orang yang sangka baik, maka insya Allah akan ada solusinya. Sebaiknya sangka buruk, masalahnya ingin bertambah. Saudara-saudara sekalian, terakhir mewakili orang tua, saya menitip kepada yayasan dan guru-guru, tolong urus anak kami dengan baik. Ya. Kenapa kami pilih sekolah ini? Karena kami yakin sekolah ini bisa membantu anak kami mengisi otaknya, mengisi jiwanya. Kalau hanya otak yang mau, banyak sekolah yang bisa kami pilih. Kami pilih ini karena kami yakin otaknya akan baik, akhlaknya juga akan baik. Tapi kalau itu tidak kita temukan, jangan salah kalau kami kecewa. Ya? Maka pengajian seperti ini mempertemukan antara yayasan, guru, komite, dan orang tua. Caranya dengan pengajian. Tidak perlu menunggu kritikan, tidak perlu menunggu protes. Lebih baik kita proaktif. Menjemput bola namanya.
Dan kalau sekolah kita puas, maka pembayaran buat kami tidak jadi masalah. Yang penting ada yang hasil yang kami inginkan. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan solawat dari Ece.